Ari Hanggara, anak kelas 1 SD berusia 6 tahun yang cerdas. Dia meninggal tepatnya tanggal 8 November tahun 1984, setelah diyakini mendapat kekerasan dari orang tuanya. Kasusnya pun mendapat perhatian yang sangat besar dari masyarakat, dan menjadi headline pada surat kabar ibu kota. Karenanya kasus Ari Hanggara merupakan kasus kekerasan terhadap anak yang paling fenomenal, dan paling diingat hingga saat ini. PT Manggala Perkasa Film yang bekerja sama dengan PT Tobali Indah Film kemudian mengangkat cerita tersebut ke dalam sebuah film dengan mengambil sudut pandang dari orang tua Ari yang didakwa sebagai penyebab kematian Ari Hanggara. Film yang berjudul Ari Hanggara ini dirilis tahun 1986 dengan sutradara Frank Rorim Pandey. Oke, tak usah nunggu lama lagi, segera siapkan camilan, ambil posisi rebahan yang paling nyaman, dan pastikan paket internet Anda memadai. Selanjutnya kita simak alur selengkapnya dari film Ari Hanggara. Berawal di sebuah pemakaman anak kecil bernama Ari Hanggara, di samping kuburan, Mahtino Ridwan, ayah dari Ari Hanggara, ditemani Santi, pacar dari Mahtino Ridwan, tampak meratapi dan sangat menyesal dengan kepergian Ari. Setelah pemakaman selesai, Tino dan Santi digiring polisi meninggalkan pemakaman. Dahlia Nasution, ibu kandung dari Ari yang juga tak terima dengan kepergian Ari, menyalahkan Tino dan Santi sebagai penyebab kematian Ari. Lalu film berpindah pada sebuah rumah yang tampak ramai oleh penduduk sekitar yang ingin menyaksikan rekonstruksi tentang penyebab kematian Ari Hanggara. Melihat bagaimana Tino dan Santi memperagakan detik-detik kematian Ari, membuat masyarakat yang menyaksikan tampak marah dan meminta agar Tino dan Santi dihukum yang seberat-beratnya. Menyaksikan cibiran dan perlakuan masyarakat pada dirinya, Tino pun balik marah pada mereka. Tino mengatakan kalau sebagai ayah kandungnya, dirinya juga sangat menyesal dengan kepergian anaknya. Maka dia meminta agar masyarakat yang hanya tahu mereka setelah kasus kematian Ari, tidak usah ikut memvonis hukuman apa yang pantas untuk dirinya. Biarkan hanya pengadilan yang memutuskan. Setelah itu, Tino dan Santi dibawa pergi dengan mobil tahanan. Saudara kenal Ari setelah Ari tidak ada kan? Tapi saya kenal Ari sejak dia lahir sampai dia meninggal dalam pelukan saya. Kalau soal kehilangan saudara-saudara, saya ya kandungnya yang paling merasa kehilangan. Atas hak apa saudara-saudara menghakimi saya? Apa? Ada pengadilan yang akan menghukum saya. Serupa dengan saat rekonstruksi, suasana pengadilan untuk kasus kematian Ari pun tampak dipadati oleh masyarakat yang juga terlihat geram dan ingin menyaksikan secara langsung jalannya persidangan dan vonis apa yang akan diterima oleh Tino dan Santi, yang mereka ketahui berhati kejam karena telah tega menyebabkan kematian anak kecil yang juga darah daging mereka sendiri. Sidang pun dimulai dengan mendengarkan kesaksian dari Dahlia, ibu kandung Ari Hanggara. Dahlia kemudian menceritakan kehidupannya saat masih bersama dengan Tino. Tino yang pemalas dan pengangguran benar-benar menguji kesabaran Dahlia. Dahlia harus terus-terusan menahan malu, dikarenakan hidup menumpang di rumah orang tuanya dengan 3 orang anak serta kandungannya yang sudah tua. Juga harus selalu menutupi sifat pemalas suaminya yang juga pembohong. Tak tahan dengan sindiran sinis dari saudara-saudaranya, Dahlia kemudian mengirim anak-anaknya ke rumah mertuanya, dan meninggalkan semua anak-anaknya di sana. Mama. Setelah selesai mendengar kesaksian dari Dahlia, kemudian dilanjutkan dengan kesaksian dari asisten rumah tangga yang bekerja di rumah keluarga Ari Hanggara. Terjadi perdebatan argumen yang cukup panjang antara penuntut dengan kuasa hukum. Saat penuntut hukum membacakan tuntutannya atas Tino Ridwan dan Santi, ingatan Santi pun kembali pada masa lalu, saat dimana pertama kali dirinya diajak Tino ke rumahnya menemui ibu kandung Tino, yang mengatakan bahwa dirinya akan mengizinkan Tino menikahi Santi, jika proses perceraian Tino dengan Dahlia sudah selesai. Lamunan Santi pun buyar, saat hakim memutuskan penundaan persidangan selama 2 minggu untuk mendengarkan pembelaan dari terdakwa. Hendra, kuasa hukum yang juga sahabat Tino, mendatangi Tino di tahanan, dan menyarankannya untuk segera menikahi Santi meskipun dilakukan di dalam tahanan. Hal tersebut dia katakan adalah untuk kebaikan masa depan Tino serta anak-anaknya yang tersisa, dan juga untuk mengurangi opini yang buruk masyarakat tentang Tino dan Santi yang hidup serumah tanpa ikatan pernikahan yang syah.
Akhirnya Tino pun mau mendengarkan nasihat Hendra. Di tengah proses persidangan yang belum selesai, serta dengan bantuan Hendra, Tino dan Santi melaksanakan prosesi akad nikah disaksikan oleh petugas penjara beserta para tahanan lain. Dan mereka pun kemudian disyahkan sebagai suami istri. Meski setelah prosesi akad selesai mereka berpisah karena harus kembali ke sel tahanan mereka masing-masing. 2 minggu kemudian, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan kesaksian serta pembelaan dari terdakwa. Tino kemudian menceritakan kejadian yang bermula saat dirinya yang baru saja kembali setelah 6 bulan bekerja di Aceh sudah bisa mengumpulkan uang untuk membeli sebuah mobil kecil dan membayar kontrakan di Jakarta. Mendatangi ibunya untuk membawa serta ketiga anaknya ke Jakarta sementara satu anaknya yang lain dibawa oleh Dahlia sewaktu Tino masih berada di Aceh. Meski ibu Tino merasa berat melepas ketiga cucunya, namun ibu Tino harus merelakan dirinya berpisah dengan mereka. Sebelum pergi, Ibu Tino menitip pesan pada Santi dan Tino untuk menyayangi dan tak menyia-nyiakan anak-anak mereka, dan bagi Tino, pesan dan pertemuan tersebut adalah kali terakhir untuknya, karena tak lama setelah itu, Ibu Tino meninggal dunia. Beberapa bulan tinggal bersama, Santi mulai mengeluhkan kondisi keuangan keluarganya yang hanya mengandalkan penghasilan dirinya seorang. Sementara Tino yang kembali menjadi pengangguran, tak juga kunjung mendapat kerja. Tino pun kemudian mencoba mencari pekerjaan. Beberapa perusahaan dan teman-temannya dia hubungi. Namun hasil yang didapat selalu nihil. Suatu malam saat Ari Hanggara ingin meminta tanda tangan pada orang tuanya untuk nilai harian di sekolah, Ari mendapati ayahnya tengah mendapat omelan Santi karena terus-menerus meminta uang lebih untuk keperluan pribadinya. Hal tersebut membuat Ari segan, dan mengurungkan niatnya meminta tanda tangan ayahnya. Sudah tanda tangannya. Papa dimarahin sama mama. Kenapa? Tino yang menerapkan disiplin keras pada anak-anaknya, setiap hari selalu memantau kegiatan mereka, termasuk pekerjaan sekolahnya. Saat Tino memeriksa buku-buku sekolah Ari, dia mendapati Ari telah memalsukan tanda tangan orang tuanya. Mengetahui hal tersebut, Tino dan Santi marah. Kemudian mereka memanggil Ari, dan menanyakan alasan Ari melakukan hal tersebut. Ari pun mendapat hukuman dari orang tuanya. Ari yang tampak pendiam menerima saja hukuman yang diberikan padanya. Dan tanpa menampakkan rasa bersalah, Ari kemudian meminta uang pada Tino untuk membeli pensil tulis dikarenakan pensil yang biasa dia pakai sudah menyusut. Santi dan Tino yang tak habis pikir melihat ulah Ari yang masih berani meminta uang di tengah hukuman yang diberikannya, kemudian memberikan hukuman tambahan pada Ari, dan tak meluluskan permintaannya. Tino menasehati Ari agar tak kembali mengulangi perbuatannya, tak banyak membantah. Ari pun menerima nasihat dan hukuman dari ayahnya. Guru sekolah Ari Bu Hadijah merasa kasihan dengan Ari yang sampai tidak bisa menyalin pekerjaan sekolahnya dikarenakan dirinya tidak mempunyai pensil. Beruntung teman sebangkunya yang baik hati mau meminjaminya pensil, juga saat teman-teman yang lain asik bermain dan jajan di waktu istirahat. Sementara Ari hanya diam memperhatikan, Ibu Hadijah mengajak Ari ke ruangannya dan coba memberikan Ari makanan. Namun Ari yang dididik keras oleh ayahnya, untuk tidak dengan mudah menerima pemberian dari orang lain. Tampak ragu menerima makanan yang diberikan Ibu Hadijah padanya. Ari baru mau menerima, setelah Ibu Hadijah memberikan pengertian padanya terlebih dahulu. Malam berikutnya, saat seperti biasa Tino dan Santi memeriksa tas dan pekerjaan sekolah anak-anaknya, Tino mendapati kesalahan kecil pada Anggi, kakak Ari yang lupa meraut pensilnya. Namun Tino memaafkan dan tak memberi hukuman pada Anggi, setelah Anggi meminta maaf dan berjanji tak mengulangi kesalahannya. Setelahnya giliran Ari yang dipanggil Tino, karena dia menemukan alat tulis yang masih tampak baru di tas sekolah Ari. Sementara dirinya dan Santi tak pernah memberikan Ari uang untuk membeli peralatan tulis tersebut. Makin terkejut saat Tino juga melihat beberapa lembar uang dari dalam tas Ari. Ari mengaku kalau alat tulis serta uang tersebut adalah hasil pemberian dari ayah Frankie, teman satu kelasnya. Namun Tino yang tak percaya, mengatakan pada Ari akan mencoba mendatangi sekolahnya dan menanyakan kebenaran dari ucapan Ari. Mendengarnya Ari menjadi ketakutan, dan meralat ucapannya kalau sebenarnya uang tersebut bukan dari pemberian ayah temannya melainkan dia curi dari tas anak SMA. Pengakuan yang tidak disangka dari Ari, membuat Tino dan Santi terkejut dan marah. Ari berusaha meminta maaf,
dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada pemiliknya, meski setelahnya dia kebingungan harus mengembalikan pada siapa. Demikian pula dengan Tino dan Santi yang juga bingung harus memperlakukan Ari bagaimana. Ari kemudian menitipkan uang tersebut pada Bu Hadijah, dan berterus terang dari mana uang tersebut dia dapatkan. Bu Hadijah yang bijaksana tidak ikut menghukum Ari, malah dirinya mengaku senang dengan keterus-terangan Ari mengakui perbuatannya. Bu Hadijah lalu memanggil Tino, yang dulu juga menjadi muridnya di sekolah yang sama dengan Ari. Bu Hadijah yang melihat perbuatan Ari dari kacamatanya sebagai seorang pendidik menyarankan agar Tino tak selalu memberi peringatan yang keras atas perbuatan-perbuatan nakal Ari, melainkan juga memberikan nasihat yang lembut agar Ari yang masih kecil bisa menerima dan tak mengulangi perbuatannya. Tino memberitahu hasil pertemuannya dengan Bu Hadijah pada Santi. Tino juga menceritakan tentang Bu Hadijah yang akan membawa Ari ke psikolog untuk mengetahui kondisi kejiwaan Ari. Namun Santi tak bisa menerima begitu saja saran Bu Hadijah. Santi menganggap dirinya dan Tino lebih tahu tentang Ari daripada Bu Hadijah. Malam selanjutnya kembali Ari dimarahi oleh orang tuanya, dikarenakan uang yang kembali ditemukan dalam tasnya. Saat ditanyakan dari mana uang tersebut berasal, Ari mengatakan uang itu dia curi juga dari tas murid SMA. Ari mengatakan hal tersebut sengaja dia lakukan karena dia ingin kembali mendapatkan pukulan dari ayahnya. Mendengar pengakuan Ari, Tino pun menjadi jengkel dan marah pada Ari. Tino kemudian memukul Ari beberapa kali. Di samping itu Tino juga memberikan hukuman dengan menyuruh Ari menulis dirinya tak lagi melakukan kesalahan yang sama sebanyak 150 kali, yang kemudian dilaksanakan oleh Ari hingga larut malam. Keesokan harinya Bu Hadijah melihat luka lebam pada wajah Ari. Meski awalnya Ari berbohong tentang penyebab lebam di wajahnya dengan mengatakan lebam tersebut dikarenakan dirinya terjatuh, namun Bu Hadijah terus memaksa Ari untuk berterus terang. Saat mengetahui luka tersebut disebabkan oleh hukuman yang diberikan ayahnya, Bu Hadijah menjadi marah dan memanggil Tino untuk menemuinya di sekolah. Bu Hadijah kembali menasehati Tino agar tak lagi menghukum Ari dengan kekerasan. Bu Hadijah juga memberi pengertian pada Tino. Penyebab Ari sering mencuri mungkin juga karena Tino juga Santi terlalu ketat dalam menuruti kebutuhan anak-anaknya. Bu Hadijah menyarankan agar Tino tak selalu mementingkan gengsi, dengan memaksakan anak-anaknya bersekolah di tempat yang mahal, yang menyebabkan Tino dan Santi kedodoran dalam memenuhi biaya dan kebutuhan sekolah anak-anaknya. Di suatu siang saat jam istirahat, Ari menemukan sebuah dompet di dekat kantin sekolah. Ari kemudian mengambil dompet itu dan memasukkan dalam kemeja seragamnya. Setelah memeriksa isinya, Ari kemudian mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya yang ternyata adalah ayah Frankie. Ayah Frankie yang senang dompetnya kembali tanpa sesuatu yang kurang dari dalamnya. Kemudian memberikan beberapa uang kepada Ari sebagai ucapan terima kasihnya. Meski Ari menolak dan mengatakan dirinya takut dimarahi oleh orang tuanya jika menemukan Ari kembali menyimpan uang, namun ayah Frankie tetap memaksa dan mengatakan akan memberitahu pada ayahnya. Malam harinya, Santi dan Tony kembali memarahi Ari saat mendapati beberapa lembar uang dalam tas Ari. Karena sudah beberapa kali berbohong, Tony dan Santi menjadi tak percaya atas jawaban jujur Ari yang mengatakan kalau uang tersebut adalah pemberian ayah temannya. Ari sadar kalau orang tuanya tak akan lagi percaya pada kata-katanya. Namun Ari tetap mengatakan kalau uang itu dia dapat dari ayahnya Frankie. Santi yang jengkel kemudian menghukum Ari dengan membawanya ke kamar mandi, dan mengguyurkan air dingin ke ketubuh Ari. Setelah itu, Ari disuruh menghadap ayahnya dan meminta maaf. Tino mencoba bersikap lembut pada Ari, dan kembali menanyakan dari mana uang itu Ari curi. Namun saat Ari tetap mengatakan kalau dia tidak mencuri uang itu, Tino yang tetap tidak percaya menjadi marah dan kembali memukul Ari yang sudah dianggapnya berbohong. Tino yang sudah kewalahan dengan tingkah nakal Ari, kemudian mengatakan akan mengirim Ari ke pesantren di Jawa Timur dengan harapan perilaku Ari akan berubah menjadi lebih baik jika Ari belajar di pesantren. Santi yang sebenarnya menyayangi Ari, menyetujui niat Tino yang difikirnya untuk kebaikan Ari juga. Minggu pagi, saat mereka berencana untuk berekreasi bersama, terjadi keributan kecil di kamar mandi antara Ari dan Anggi. Tino yang mendengar pertengkaran mereka kemudian menanyakan siapa yang memulai pertengkaran tersebut.
Ari yang sudah terbiasa mendapat hukuman dari ayahnya mengaku kalau dialah yang membuat gara-gara. Saat Tino akan memberikan hukuman, Ari malah minta digantung atau diikat saja tangan dan kakinya supaya dirinya tak nakal lagi. Karena merasa ditantang, Tino pun mengikat tangan Ari kemudian menyuruhnya berdiri menghadap tembok. Melihat Ari yang diikat tangan dan kakinya, Santi pun marah dan menegur Tino yang keterlaluan tapi tetap membiarkan keadaan Ari demikian. Kemudian mereka membatalkan mengajak anak-anaknya rekreasi, yang dikatakan Tino untuk keadilan bagi anak-anak mereka disebabkan salah satu dari mereka sedang mendapatkan hukuman. Tino dan Santi pun pergi keluar untuk berbelanja kebutuhan rumah, dan meninggalkan anak-anak mereka bersama pengasuhnya. Sepeninggal orang tuanya, Anggi dan Andi yang merasa kasihan melihat Ari yang sedang mendapat hukuman dan tak diperbolehkan ikut sarapan, memberi Ari makanan dengan diam-diam. Dan sepakat untuk tak memberitahu orang tua mereka, agar Ari tak mendapat hukuman tambahan. Saat kembali dari belanja, Santi yang mendapati Ari masih dalam posisi menerima hukuman lalu menyuruh Ari untuk segera meminta maaf pada ayahnya. Ari pun kemudian meminta maaf pada Tino dan mengatakan dirinya berjanji untuk tidak membuat kenakalan lagi. Melihat Ari yang menurut, Santi dan Tino pun merasa iba dan senang terhadap sikap manisnya. Setelah melepaskan ikatannya, Tino pun memeluk Ari dengan penuh kasih dan sangat erat. 2 hari sebelum kematiannya, Ari hanya berdiam diri di rumah karena ayahnya sudah memberi surat kepindahan sekolah dan akan mengantarkan Ari ke pesantren. Tino kemudian menyuruh Ari membantu pekerjaan pengasuhnya untuk membersihkan kamar mandi kemudian meninggalkan Ari untuk mengantarkan Santi ke tempatnya bekerja. Sama dengan keesokan harinya, Ari mendapat tugas membersihkan kamar mandi. Namun saat Tino kembali dan mendapati Ari hanya berdiam malas-malasan di kamar mandi, kembali Tino marah pada Ari. Ari pun mendapat hukuman lagi dari ayahnya dengan berdiri jongkok sebanyak 300 kali. Hingga malam harinya, hukuman Ari masih berlanjut. Ari tidak diperbolehkan tidur di kamarnya, dan tidak diberikan makan malam. Anggi dan Andi yang merasa tidak tega melihat Ari yang terus-terusan mendapat hukuman dari ayah mereka, kembali secara diam-diam menghampiri Ari dan memberikan Ari makanan dan minuman. Kalau saja Ari tidak melawan perintah Papa dan mau minta maaf, Papa pasti tidak akan menghukum Ari seperti ini. Ya kan? Tuh Papa datang. Ari sini deh. Ari minta maaf sama Papa ya. Ari berdiri jongkok aja deh, Ma. Malam beberapa saat sebelum Ari meninggal, Santi yang melihat Ari masih menerima hukuman, mengatakan kalau dirinya dan Tino sangat menyayangi Ari dan sebenarnya tidak ingin menghukum Ari jika Ari bersikap baik dan tidak selalu melawan mereka. Santi pun menasehati Ari untuk meminta maaf pada ayahnya, agar ayahnya tak terus-terusan menghukum Ari. Namun bukannya menuruti nasihat Santi, Ari malah mengatakan lebih baik dirinya dihukum berdiri jongkok saja. Mendengarnya, Santi kembali jengkel dan marah pada Ari. Santi kemudian mendorong Ari, dan angkat tangan dengan sikap Ari. Saat Tino kembali, Tino mengatakan pada Ari kalau keesokan harinya dirinya dan Ari akan berangkat ke Jawa Timur untuk mengantarkan Ari ke pesantren. Tino memeluk Ari dan mengatakan kalau sebelum dirinya dan Ari berpisah, Tino ingin agar Ari menjadi anak yang baik dimulai pada malam itu, agar di pesantren Ari pun bisa bersikap baik. Tino lalu meminta Ari untuk meminta maaf pada dirinya dan Santi. Namun jawaban Ari malah membuat kemarahan Tino bangkit kembali. Ari mengatakan kalau dirinya adalah anak nakal, dan sangat pantas mendapat hukuman. Ari yang seperti sudah adiktif terhadap hukuman ayahnya, malah meminta ayahnya kembali memberikan hukuman. Tino yang sudah sangat kesal dengan Ari lalu menyuruh Ari berdiri jongkok seperti yang diminta Ari. Ari seperti sengaja memancing kekesalan Tino, dengan cara menghitung hukumannya yang asal-asalan. Saat Tino menyuruh Ari menghitung dengan benar, Ari hanya diam. Kediaman yang makin membuat kemarahan Tino memuncak. Tino kemudian pergi ke dapur mengambil sapu, dan memukulkannya pada Ari. Menyaksikan Tino yang seperti kesetanan menghukum Ari, membuat Santi tidak tahan. Dia pun menjerit dan memarahi ulah Tino. Meski mendapat pukulan bertubi-tubi, namun Ari tidak menangis dan tak menunjukkan kesakitan. Membuat Tino menangis kesal, capek, dan kebingungan menghadapi sikap Ari. Ari hanya melihat ayahnya dengan dingin dan patuh. Namun kepatuhan pada Ari adalah kepatuhan yang melawan, yang membuat ayahnya semakin kesal dan kemudian menamparkan Ari.
Sebelum tiba waktunya untuk Ari tidur, Tino memberikan Ari segelas air minum, dan menasehati Ari untuk bersikap patuh pada orang tua. Ari mengangguk patuh, dan Tino memeluknya dengan kasih sayang. Dan saat Ari kembali meminta segelas air minum, Tino menolak dan mengatakan Ari hanya boleh minum lagi keesokan harinya. Ari pun dengan datar berjanji untuk tak minum lagi, dan Ari kemudian memberikan Tino kecupan di keningnya, seolah kecupan tersebut adalah kecupan perpisahan dari Ari. Membuat Tino terkesiap akan perubahan sikap Ari yang lebih patuh dan manis. Mengetahui ayah mereka sudah memasuki kamar, Anggi dan Andi kembali menghampiri Ari. Seperti sudah mempunyai firasat, Ari mengatakan dirinya akan pergi ke tempat yang sangat jauh dari kedua saudaranya itu. Lalu Ari mengajak kedua saudaranya berdoa bersama, dikarenakan mereka akan berpisah keesokan harinya. Besok, Ari mau pergi jauh. Dan Ari minta supaya Allah selalu dekatkan hati Ari dengan Bang Anggi, Andi, dan juga Arki yang sekarang ada di rumah Mama Lia. Dan juga tolong jaga Papa Tino dan Mama Santi yang sangat mencintai Ari. Ya Allah, dengarlah doa Ari ini. Terima kasih. Amin. Tengah malam, Ari terbangun dan dia merasa kehausan. Diam-diam Ari mengambil air minum. Namun suara gesekan gelas dan botol di tangan Ari didengar oleh Tino. Tino pun keluar dan mendapati Ari yang melanggar janjinya untuk tidak minum tanpa seizin Tino. Ari yang sudah terlihat sangat lemah, kemudian ditarik oleh ayahnya, dan secara tak sengaja kepala Ari terantuk handle kulkas. Saat Tino melepaskan pegangan tangan Ari terjatuh dan tak sadarkan diri. Tino yang panik kemudian membangunkan Santi dan bergegas membawa Ari ke rumah sakit. Namun hanya beberapa saat mendapat penanganan dari dokter, nyawa Ari sudah tidak dapat tertolong, dan Ari pun meninggal dunia. Ada raut sesal berkecamuk dalam hati Tino. Matanya bersimbah air mata melihat Ari terbujur kaku di atas berangkar yang ditarik oleh para perawat rumah sakit. Bu Hatijah dan ayah Frankie yang datang menjenguk tampak juga sangat berduka dengan kematian Ari. Bu Hatijah sangat menyesalkan dengan kejadian yang menimpa murid kecilnya. Saat Tino menceritakan kebiasaan Ari yang suka mencuri yang menjadi alasan Tino senantiasa memberikan hukuman pada Ari, ayah Frankie menjelaskan kalau Ari tidak selalu mencuri. Dia lalu menceritakan kalau pernah suatu waktu dirinya memberi Ari uang, yang membuat Tino dan Santi terkejut dan menyesal karena saat Ari menceritakan dirinya pernah diberi uang oleh ayah temannya, Tino dan Santi tidak mempercayai perkataan Ari dan malah memberikan Ari hukuman. Dahlia yang menyaksikan anaknya sudah terbujur kaku di atas berangkar, sangat terpukul, dan menyalahkan Tino dan Santi sebagai penyebab kematian Ari. Tino dan Santi kemudian didakwa atas tuduhan penyiksaan terhadap anak mereka sendiri yang berujung pada kematian. Berita tentang kematian Ari Hanggara pun menjadi headline koran-koran ibu kota. Demikian alur cerita dari film Ari Hanggara. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Salam dan kritik tetap kami nantikan untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa dan salam nostalgia.